Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukun ya ahwat? Alhamdulillah ana bi khair, dan insya Allah antuna juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu dengan cara online, tetapi tidak mengurangi insya Allah pahala yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, marilah kembali kita meluruskan niat dalam rangka menuntut ilmu, niat ikhlas karena Allah agar memperoleh pahala yang besar di akhirat kelak terutama insya Allah. Pada kesempatan hari ini, Ustazah mengingatkan kembali, silahkan klik dulu tautan Google Form atau link Google Form, diklik dulu, kemudian isi terlebih dahulu daftar hadir Antuna. Jangan sampai lupa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Itu untuk nilai kehadirannya pada pembelajaran, setiap pembelajaran insya Allah. Kemudian silahkan sekarang Antuna siapkan alat tulisnya, buku paketnya, sudah dibaca belum? Semalam atau kemarin? Atau bahkan lupa naruhnya di mana? Insya Allah tidak begitu ya Antuna. Insya Allah Ustazah yakin Antuna sudah membuka-bukanya dari kemarin, sudah mempelajarinya juga. Nah, sekarang masih ke materi induksi matematika ya, masih prinsip dasar induksi matematika seperti pekan lalu ya. Jadi pekan lalu latihannya baru 2 ya kan, induksi matematika. Nah, pekan ini kita tambah beberapa contoh soal. Jadi kalau matematika bertahap tetapi harus menguasai betul. Kalau misalkan tidak kurang penguasaan, insya Allah nanti ke depannya lebih agak rumit gitu, agak rumit memahaminya karena memang pemahamannya memang tahapnya harus dari awal. Nah, sekarang silakan buka buku paketnya di bab yang pertama masih di prinsip dasar pembuktian induksi matematika. Coba buka bukunya. Apa itu pembuktian prinsip dasar induksi matematika? Nah, pekan lalu udah Ustazah bahas ya. Nah, prinsip dasar pembuktian induksi matematika. Nah, di antara prinsipnya itu, jadi ada sebuah pernyataan belum tentu benar ataupun salah, kemudian Antuna harus membuktikannya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, membuktikan dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Bisa dilihat lagi di halaman 7 di buku paketnya. Nah, di situ anggap untuk setiap bilangan asli N, kita mempunyai pernyataan Pn yang memenuhi kedua kondisi. Kondisi yang pertama, P1 adalah benar. Jadi, dimasukkan ke dalam rumus itu, kalau N-nya itu angka 1,
bilangan asli yang pertama. Nah, kira-kira benar atau tidak? Atau bisa masuk nggak ke dalam rumus atau pernyataan yang tadi? Kalau benar, maka nanti ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Nah, kalau sudah benar, maka kita melangkah ke pembuktian yang kedua. Pembuktian yang kedua yaitu jika PK, nah PK kalau tadi kan P-nya 1, sekarang PK dianggap benar untuk setiap bilangan asli K. Nah, maka PK ditambah 1 harus dibuktikan juga benar. Ya, jadi tahapan pembuktiannya pertama ada basis induksi atau langkah pertama yaitu dengan pembuktian atau mensubstitusi angka 1 bilangan asli yang pertama ke dalam rumus. Kalau benar, maka dibuktikan dengan pembuktian berikutnya, yaitu langkah induksi. Nah, langkah induksinya dengan PK. K ini maksudnya bilangan asli yang lain. Kemudian setelah dengan PK, dengan PK tambah 1, yaitu bilangan asli yang lain ditambah 1. Nah, kalau dengan itu rumusnya sudah benar, maka nanti ruas kiri sama dengan ruas kanan dan itu sudah sejalan dengan prinsip induksi matematika. Nah, sekarang mari kita lihat lagi contohnya. Ustazah mengingatkan aja dulu ya, ini pelajaran pekan lalu. Nah, ini ada sebuah pernyataan nih. Nih ini pernyataannya ini, ya soalnya ini. Jika, nah yang ini soalnya. Nah, pernyataan ini. Buktikan bahwa ini adalah benar dengan prinsip induksi matematika. Nah, langkah yang pertama adalah nih, basis induksi. Nah, basis induksi. Basisnya apa? Tadi misalkan dengan N sama dengan 1. Karena 1 adalah bilangan atau angka pertama pada bilangan asli. Maka substitusilah ke sini. Ya kan? Jadi 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. Jadi setiap huruf N diganti dengan angka 1. Nah, jadinya sama dengan 1. Di sini sama dengan 1. Maka ini adalah terbukti. Nah, ini terbukti ini untuk langkah pertama, untuk basis induksi. Nah, sekarang kalau sudah terbukti di basis induksi, maka kita bisa melanjutkan ke langkah induksi. Nah, ke langkah induksi. Nah, langkah induksi dengan memisahkan, ya, dengan memisahkan tadi kan PN sekarang jadi PK nih. PK jadi setiap huruf N yang ada pada soal tadi, maka diganti dengan huruf K. Nih, diganti dengan huruf K ya. Nah, sama kan sebenarnya. Kemudian setelah selesai tahapan yang ini, kita asumsikan pernyataan di atas benar. Nah, kita tunjukkan dengan PK tambah 1. Kalau K tambah 1 jadi setiap K dirubah menjadi K tambah 1. Nah, di sini. Nih 2 K dikurang 1 ini kan dari sini. Kemudian di sini 2 K tambah 1 dikurang 1 dari sini. Jadi K yang ini jadi K tambah 1 gitu. Jadi 2 K tambah 1 dikurang 1 sama dengan, nah ini kan K kuadrat, maka di sini K tambah 1 kuadrat. Oke, setelah itu kita harus tunjukkan nih ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita tulis lagi yang ini. Yang tadi ini, yang PK tambah 1 ini. Ya, PK tambah 1 ini. Tulis lagi, kemudian diperolehlah. Nah, ini nih dari sini sampai ke sini itu apa? Adalah K kuadrat. Ya kan, ini tuh K kuadrat. Ditambah yang ini sisanya dari sini. Dari sini nih. Nih, 2K ditambah 1 gitu kan. Jadi K kuadrat tambah 2K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Dan ini terbukti benar. Gitu ya. Ini adalah cara pertama atau cara yang ke-1.
Jadi ada beberapa cara, ada 2 cara aja ya Ustazah kasih di sini biar nggak pusing juga. Cara yang pertama dengan cara seperti ini, dengan cara metode pembuktian dengan pada ekspresi deret kuadrat ya. Ini cara satu nih, ini cara satu nih pengerjaan dengan cara seperti ini. Nah baiklah pada hari ini Ustazah akan bahas cara yang kedua. Jadi mungkin nanti bisa Antuna pelajari, Antuna lihat mana yang lebih mudah dari 2 cara yang diberikan. Apakah cara 1 atau cara 2 itu boleh saja digunakan. Yang penting memenuhi pembuktian prinsip induksi matematika. Nah, sekarang kita menggunakan cara kedua. Ya, cara 1 tadi dengan ekspresi deret. Kalau cara kedua ini adalah dengan notasi sigma. Notasi sigma ya, sudah pernah dengar notasi sigma. Ini dengan soal yang sama ya kan? Soal yang sama seperti tadi. Kemudian penyelesaiannya nih sama ya, tapi dengan notasi sigma. Jadi kalau dengan notasi sigma maka ini batas bawahnya I sama dengan 1 dan ini N, batas atasnya. Jadi istilahnya dari I sampai ke N atau dari 1 sampai ke N gitu. Nah ini kita tulis ulang, nah ini kan 2I, nah dari sini. Jadi kenapa di sini 2I, dari sini 2N dikurang 1. Oke, sama dengan N kuadrat kita tulis lagi seperti tadi gitu ya. Nah ini baru masih pernyataan ya, ini masih pernyataannya, pernyataan. Nah sekarang kita ke basis induksi atau langkah induksi yang pertama. Nah sama, N-nya dimisalkan dulu dengan 1 karena bilangan asli yang pertama. Nah, diperoleh P1 ya kan? Ini 1 dari mana? 2 kali 1 gitu ya. 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. Betul ya, ini terbukti benar. Kalau basis induksi sudah benar, maka kita harus membuktikan dengan menggunakan langkah induksi selanjutnya. Ya, jadi anggap PK benar yaitu nah sama ya dengan memisalkan tadi kan udah N-nya 1. Sekarang memisalkan dengan PK sama dengan PK gitu ya. Jadi sama dengan nah ini dari I-nya 1 sampai ke K. Sampai ke K karena di sini K. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Coba perhatikan baik-baik. Kalau tadi di sini P N-nya 1, nah di sini ya. Jadi dari 1 ke 1 karena N-nya di sini 1. Kalau sekarang di sini PK, maka di sini adalah K-nya sampai K-nya itu sampai huruf K di sini. I-nya tetap dari 1. 2I min 1 sama dengan tadi kan ini N kuadrat. Nah, maka di sini kalau di sini jadi K kuadrat. Ya, karena setiap huruf N diganti dengan K. Bisa dipahami sampai sini ya. Coba perhatikan lagi baik-baik langkah demi langkahnya biar Antuna lebih paham gitu ya. Nah, sekarang setelah tadi PK yang ini sekarang harus membuktikan dengan PK tambah 1 sama ya langkahnya. Sama persis gitu. Cuman beda di sini nih ada sigmanya. Nah, sigma itu jumlah ya. Nah, ini dari I sampai K tambah 1 sama ininya 2I min 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Kenapa coba ini jadi K tambah 1 kuadrat? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ayo Antuna jawab. Ya, karena tadi di sini K, maka di sini K. Nah, tapi sekarang di sini K tambah 1, di sini jadi K tambah 1 kuadrat. Bisa dipahami ya? Nah, perhatikan sekarang ini cara pembuktiannya nih. Nah, sekarang sigma I sama dengan 1 sampai ke K tambah 1 itu kan 2I dikurang 1 sama dengan. Nah, penjumlahannya jadi seperti ini. Jadi, dari I sama dengan 1 hingga ke K, 2I kurang 1 ditambah dari sigma dari I sama dengan ini 1 ya. Ini 1. 1. Nah, 1 sampai ke K tambah 1 gitu. Jadi ininya sama 2I dikurang 1. Nah, Antuna lihat tadi yang ini. Sekarang perhatikan segini dulu nih. Nah, segini.
Ini sama dengan apa? Tadi sama dengan K kuadrat. Ya, nih dari sini K kuadrat. Tambah gitu kan, yang ini. Yang ini, perhatikan. Nah, di sini kan lihat di sini nih, lihatnya ke sini nih. Nih, 2i. Nah, si i-nya itu i jadi diganti dengan K tambah 1. 2-nya ke sini 2, i-nya jadi K tambah 1 dikurang 1. Bisa dipahami ya? Kalau yang ini, Ustazah ulangi, yang ini perhatikan yang PK, yang PK ini. Jadi K kuadrat simpan di sini tulis. Kemudian kalau yang ini perhatikan ini dari 1 sampai ke K tambah 1 gitu kan. Nah, di sini ada 2i dikurang 1. 2i-nya adalah K tambah 1, ya, K tambah 1 dikurang 1. Jadi, sekarang K kuadrat 2K tambah 2 dikurang 1. Jadi, sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu sama dengan K tambah 1 kuadrat. Tuh, ya, jadi terbukti benar. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Coba bisa dipahami. Dilihat-lihat lagi. Diperhatikan lagi. Kalau ada yang belum paham, boleh tulis di komentar e-learning. Ya, karena pembelajaran kita menggunakan e-learning. Sekarang kita pelajari satu contoh soal lagi. Antuna ingat soal yang ini? Kalau yang pekan kemarin mengerjakan tentunya ingat ya, ini soal ya. Ini soal latihan pekan kemarin yang Ustazah kasih. Nah, alhamdulillah udah ada banyak yang mengerjakan, yang menyetorkan ke Ustazah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan paham ya, masih ingat sampai sekarang. Nah, ini sama ya. Jadi ini pernyataannya, kemudian pembuktiannya. Nah, sekarang menggunakan sigma. Nah, berarti sama ya, ada basis induksi sama persis seperti halnya deret gitu. Cuman yang sekarang ini menggunakan notasi sigma. Nah, sama di sini 2i. Ya, ini ya. Sama seperti ini. Nah, sekarang kita ke langkah induksinya. Kan tadi sudah terbukti benar nih di basis induksinya. Sekarang kita ke langkah induksi. Jadi anggap PK benar, yaitu nah kalau PK berarti ini 2i. I-nya dari mana? Kenapa sih dari 2i? Nah, ini dari sini kan 2n jadi 2i sama dengan ini tadinya n jadi k gitu kan. Jadi k kuadrat ditambah k gitu. Nah, ini insya Allah lah ya, udah mafhum semua insya Allah. Nah, sama caranya ya. Jadi tidak jauh berbeda, cuman ini pakai sigma. Tapi kalau dilihat-lihat yang menggunakan notasi sigma itu lebih simple sebenarnya. Tapi kalau memang ada yang lebih paham yang cara satu atau mungkin ada cara yang lain, boleh silahkan. Nah, sekarang kita ke pembuktiannya nih, pembuktian dengan menggunakan notasi sigma. Nah, ayo sekarang kita buktikan nih. Tadi udah PN udah, sekarang PK udah. Sekarang tinggal PK tambah 1. Nah, PK tambah 1. PK tambah 1 kalau menggunakan pembuktian seperti ini adalah nih I sama dengan 1 sampai K tambah 1 itu 2I ya kan, 2I tetap sama dengan, nah ini setiap K diganti dengan K tambah 1. Nah yang ini kan K tambah 1 pangkat 2 tambah K doang, ini jadi K tambah 1. Insya Allah paham sampai sini. Nah ini pembuktiannya sekarang. Buktikan bahwa jika ini sekarang menggunakan sigma ini, rumus sigma ini, I sama dengan 1 sampai K tambah 1. 2I itu sama dengan ini gitu. Nah ini sebenarnya ini jawabannya. Tapi harus melalui pembuktian. Nah sekarang kita substitusi nih. Dari sigma I sama dengan 1 sampai K. 2I ditambah dari sigma 1 sama dengan K tambah 1 sampai K tambah 1 ke 2I.
gitu ya. Nah, ini ke 2i. Nah, ini, maka ini tuh apa nih? Perhatikan dulu yang ini seperti tadi ya. K kuadrat ditambah K. Nah, jadi sampai sini nih. Nah, ini K kuadrat tambah K. Di sini 2i, berarti 2i-nya kan K tambah 1 gitu. Ya, yang ini ya. Maka K kuadrat tambah K, ini 2K tambah 2. Jadi hasilnya K kuadrat tambah 3K tambah 2. Ini hasilnya, maka kalau difaktorkan lagi menjadi, jadi K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1. Gitu. Bisa dipahami sampai sini ya? Insya Allah bisa dipahami ya. Coba perhatikan kembali. Mana yang belum paham, boleh ditanyakan langsung ke Ustazah. Ya. Oh iya, jadi Ustazah balik lagi nih ke yang tadi ya. Afwan ya, tadi kurang fokus sekali ya. Jadi ini tetap ya, ini itu I sama dengan K tambah 1. Jadi dari I K tambah 1 ke K tambah 1 lagi. Makanya yang ditulis di sini tetap 2. Karena I-nya K tambah 1, maka K tambah 1 dikurang 1. Jadi benar ini bukan I sama dengan 1 ya, tapi I sama dengan K tambah 1. Ya, gitu. Jadi kalau untuk, jadi hasil dari sini itu, hasil dari pembuktian ini harus sama dengan ini gitu. Yang ini lah, kok ini beda Ustazah, ini sama nih ya. Nih, K tambah 1 kuadrat. Jadi ketika Antuna sudah mendapati misalkan ini pemfaktoran seperti ini, maka bisa juga misalkan nanti kalau hasilnya diminta pemfaktoran difaktorkan kembali, tapi kalau misalkan minta dalam bentuk kuadrat berarti harus dibuat seperti ini gitu. Ya, jadi K tambah 1 kuadrat. Ini kan sama dengan ini ya. Tapi karena ini harus membuktikan ke sini, maka diusahakan disesuaikan. Nah, ini baru terbukti benar. Nah, seperti biasa, kalau Ustazah sudah menjelaskan, tentunya matematika tidak afdol ya, kalau misalkan tidak ada latihan gitu. Ustazah nggak ngasih banyak-banyak latihan, insya Allah tidak akan terlalu banyak membebani Antuna. Tapi paling tidak setiap pertemuan ada satu latihan yang dikerjakan gitu ya. Nah, sekarang ini adalah akumulasi dari latihan materi dari sebelumnya dan materi hari ini. Jadi ini cuman ada satu soal, ya, satu soal. Ini pernyataannya. Silahkan Antuna kerjakan dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara deret. Cara yang kedua yaitu dengan cara notasi sigma. Nah, jika belum paham, boleh di scroll lagi ke belakang, dilihat lagi bagaimana tadi penjelasannya. Atau kalau memang penjelasan dari Ustazah agak rumit, boleh bertanya dulu. Boleh di e-learning ya, sampaikan pertanyaannya. Kemudian nanti untuk hasilnya upload di e-learning belum bisa, jadi mungkin bisa japri di Telegram Ustazah aja gitu. Nah, atau misalkan masih belum paham juga, boleh juga mencari referensi lain, mungkin dari video YouTube yang lain, dari sumber yang lain, dari buku yang lain, silahkan. Yang penting Ustazah harap Antuna paham dengan materi ini, kemudian bisa mengaplikasikannya dalam bentuk latihan soal yang Ustazah kasih ini. Ya, sekarang silahkan review lagi materinya kalau belum paham. Kalau sudah paham silahkan kerjakan latihannya. Saja tunggu jawabannya. Ya, mungkin untuk materi hari ini dan latihan serta penjelasannya Ustazah cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi di e-learning dengan beberapa materi yang perlu dibahas selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, semoga dapat dimaafkan.
Kemudian Antuna jangan patah semangat, tetap semangat, terus belajar, terus semangat dalam beribadah, apalagi di rumah, nikmatilah dan syukurilah waktu luang, kemudian waktu sehat, waktu berkumpul bersama keluarga, syukuri sebagai sebuah nikmat yang tidak terkira, karena biasanya dimahat, biasanya kangen rumah, kangen orang tua. Nah sekarang saatnya Antuna mengaplikasikan atau mengamalkan ilmu yang selama ini sudah didapatkan di ma'had. Silakan berbakti kepada kedua orang tua, silakan perbanyak beribadah bersama keluarga, silakan mempersiapkan diri bagi yang saum. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar kepada kita semua. Apalagi saum sambil menuntut ilmu, sambil terus banyak beribadah yang lainnya. Dan jangan lupa terus memperbaiki niat, meluruskan niat, mengikhlaskannya. Apapun yang kita lakukan dalam kebaikan selalu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yumkin hadamini, syukron wa jazakumullahu khair. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.